Kalian ini tadi kita kaji di Al-Qur'annya seperti itu, ada contoh yang sudah mempraktekkan dan sudah ada hasilnya. Dan tidak kebetulan apa yang dimuat di Al-Qur'an Nuh ayat yang ke-12 tadi adalah termasuk yang dinikmati Pak Haji Marko. Apa itu? Kebun-kebun yang luas. Tanaman kan yang menghantarkan beliau untuk dapat, iya, kebun-kebunnya. Apa tadi? Jadi ada 5 hal yang menjadi hajat utama manusia itu. Kalau punya 5-nya ini pasti hidupnya bahagia sejahtera. Apa tadi itu? Yang pertama, wilayahnya ada curah hujannya, betul? Kalau daerahnya tandus pasti tidak akan kerasan, tidak akan betah di situ karena curah hujannya tidak ada. Maka yang menjadi bentuk kemakmuran adalah hujan. Allah berikan hujan. Yang kedua, dilipat gandakan harta kita, uang kita, dan anak-anak kita, anak perusahaan, anak buah, karyawan, banyak, ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, diberikan seperti Pak Haji Marko, kebun-kebun yang luas. Pasti tanamannya tanaman yang indah. Kemudian hadir di dalamnya apa tadi? Sungai-sungai yang mengalir. Sudah dibaca belum tadi yang ayat ke-12 sampai selesai belum artinya tadi? Sudah ya? Jadi 5 poin yang diberikan Allah kepada kita, dijamin Allah hajat kita untuk itu. Untuk kaya raya, yaitu ukuran orang kaya raya kan. Nah caranya bagaimana kan itu? Caranya di ayat yang ke-10 tadi. Apa itu caranya? Fakultus taghfiru rabbakum. Maka kukatakan kepada mereka semua, mohon ampunlah kepada Allah. Pasti Allah mengampuni. Bersihkan kerak-kerak mobilmu, kerak-kerak yang ada di hatimu. Apa itu bentuknya kerak-kerak kalau di hati kita? Minimal ada yang di kertas Bapak Ibu tadi. 18 sifat itulah yang harus dibersihkan. Kalau itu dibersihkan, ini butuh keyakinan. Yakin bahwa dengan bersih hati kita pasti Allah lipat gandakan, kabulkan hajat saya. Kalau hajat saya sampai sekarang belum terkabul, berarti masih ada kerak-kerak di hati kita. Jangankan 18, 10 enggak boleh. 5 enggak boleh. 1 pun tidak boleh. Bocor halus pun tidak boleh. Bocor halus itu seperti apa Pak? Ini teman-teman di medsos nih juga pengen tahu nih. Kira-kira yang contoh dari bocor halus gimana tuh? Bocor halus itu contohnya khawatir. Aduh bisa nggak ya? Nah itu bocor halus ya Pak? Iya. Aduh kira-kira bisa. Ragu-ragu. Ini kayaknya nggak bisa nih kalau kayak apa gini. Iya ya? Apa iya ya? Nah itu bocor halus tuh. Masa kalau nggak kerja kok bisa dapat rezeki, dapat uang? Gimana ceritanya? Kalau Bapak tidak kerja tetapi kebunnya luas, di situ ada tanaman-tanaman yang indah, kupu-kupunya datang. Tuh kayak Pak Haji Marko kan? Iya. Kerja emang Pak Haji Marko? Ya. Enggak. Bersihkan kerak-kerak hati kita. Cara membersihkannya, ya opo rek? Nah, gimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya ada ajaran yang diberikan Allah kepada kita. Ayatnya apa? Inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Dengan sholat itulah yang akan mampu mencegah diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang busuk. Gitu aja, nggak usah diperpanjang. Pak, berarti di RDAY ini udah sangat-sangat servisnya luar biasa karena sholatnya nggak cukup 5 waktu. Ya, dah.
Sholat gede hajat, ya, apa ya, gede boleh. jengkel? Ya, jelaskan dulu ya. Nanti akan nyampe ke situ. Intinya ini kita harus punya kemauan motivasi untuk membersihkan sifat hati kita. Yang 18 itu harus benar-benar zero. Kalau masih ada satu, kalau kata Pak Haji, saya angkat tangan. Bocor halus pun angkat tangan. Karena tidak yakin, karena ragu-ragu, karena khawatir. Maka untuk membersihkan wasilahnya, syariatnya dengan sholat tobat. Setiap kesalahan kita bersihkan diri kita, hati kita dengan sholat tobat. Banyak. Ibarat apakah hanya sekali? Enggak. Jadi Bapak Ibu untuk membersihkan, Bapak Ibu punya rumah, nyapunya mau setahun sekali. Harus tiap hari dong. Disapu setiap hari, dibersihin dari ujung ke ujung, dipel setiap hari. Maka kalau 18 itu kita kerjakan, kita bersihkan, maka niatkan kita untuk membersihkan sifat-sifat itu yang ada di hati kita dengan 18 salam. Nah, gitu. Yakin dengan tobat, bersihkan kerak, pasti mobilnya bisa berjalan lancar, tidak rendet. Yakinkan dengan itu. Jadi sama halnya dengan tadi ya, Ibu tadi bicara ya. Gimana kalau dari luar ya? Bersihin pada sholat, Bu. Harus dibersihkan. Terus ada kenapa Pak Haji ngajari kita harus ada tambahan, tidak sekedar 18, pasti di bawah-bawah kolong, di dapur, masih ada debunya. Itu bersihkannya mesti beda dengan yang lain. Harus berulang-ulang gosoknya. Gangguan apapun itu kita harus tadi itu kuncinya lapang dada. Terima, Bu. Dari anak, dari suami, dari tetangga, justru itu menjadi pemantik ucapan kita untuk ucap hajat. Yakin dengan sholat taubat. Pastilah dengan hati kita bersih, kita dekat sama Allah, pasti ucapannya jadi manjur. Sekalian, ini untuk semuanya. Tadi sudah kita sampaikan, pasti ada. Saya sudah jalani sebulan, sudah 2 bulan, tapi belum ada hasil yang saya rasakan. Nah, tadi itu jadi nyemprotnya baru sedang disemprot baru luarnya, jadi belum bersih. Maka yakin harus dengan Nuh ayat 10, 11, 12 tadi itu harus menjadi pegangan kita. Allah hanya nyuruh apa tadi? Suruh apa? Mohon ampun. Fakultus taghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Itu saja dulu. Bersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, apapun yang menimpa kita, nanti biar Allah yang menyelesaikan. Bersihkan, termasuk istri. Kalau kita mendekat kepada Allah, apapun keputusan Allah itu pasti keputusan yang terbaik. Jadi nggak usah dipikir terlalu berat. Jadi Bapak Ibu kalau ada beban ringan nggak apa-apa, tapi kan tetap ada mikir bagaimana ini caranya supaya tidak
jatuh. Kita mau ngapa-ngapain terbebani oleh utang, terbebani oleh sakit, terbebani oleh istri yang harus tanda tangan. Ya, Bapak Ibu praktekin, karena besok tanggal 13 September 2025, dua minggu yang akan datang, Bapak praktek balik ke sini, testimoni, siapkan hadiah yang luar biasa oleh Pak Haji. Ya, Bapak besok masih ada kesempatan 2 minggu lagi. Sabtu depan, Bapak Ibu semua hajatnya harus ada yang terkabul. Jangan ngarep tapi dengan praktek aja. Utamanya adalah praktekin ilmu Pak Haji yang paling ekstrim ini, membersihkan kerak-kerak di hati dengan sholat tobat. Jadi bukan sholat tobatnya dihitung karena 68-nya, tetapi kualitasnya. Kualitas kita membersihkan diri, bersih. Kalau habis sholat, habis itu marah-marah lagi sama anaknya, sama saja belum ya. Jadi dengan sholat itu, yakinkan dengan sholat ini akan memelihara saya dari marah, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, mikir, cerewet, ngeluh, sedih. Itu harus sudah tidak ada. Isinya hanya senang, senyum, tertawa, hadap siapapun senyum, gembira. Karena kata Pak Haji Margo, kalau kita bersenang-senang dipraktekkan Pak Haji Margo, maka rezekinya datang. Kalau Bapak Ibu ngeluh sedih, maka rezekinya pergi. Jangan dihitung juga, jangan dihitung. Praktek aja. Tanggal, ingat ya, catat tanggalnya. Kita akan ada acara akbar di RDAY sini Sabtu depannya, Sabtu depan kita bikin acara yang sangat meriah. Di mana, Pak? Untuk semua tamu-tamu yang hadir ini, semua tamu-tamu yang ada di YouTube sama penonton semua, kita ada acara akbar, acara yang besar untuk hajat-hajat kita pasti terkabul. Bagi Bapak Ibu yang testimoni terkabul, tersedia hadiah dari Pak Haji, umroh gratis di bulan Desember. Besok minggu depannya, tanggalnya tanggal 13 September. Jadi konsentrasi, fokusnya jangan terfokus. Fokusnya berbuat aja, berbuat. Jangan fokus mau yang itunya, nanti malah tambah kepegang. Hajatnya yang terkabul, bersih hatinya, minimal tadi yang gelisah hatinya sudah menjadi tenang.